yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidup-Mu agar indah bagimu. Yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidup-Mu agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidup-Mu agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu,
Sabtu sore gini emang enaknya ngopi. Ini kopi enak banget sih. Kekentalannya, kemanisannya, kepahitannya pas banget. Tapi ini jam 5 sore. Aku ada janji nih sama Sim. Coba aku telepon. Halo, Sim? Kemana aja lo? Balapan? Sini cepet, jam 5 sore nih. Aku tunggu ya. Oke, cepet. Orang itu kalau nggak diingetin, lupa terus. Bro! Aduh. Ngapain kamu bawa motor? Tadi tuh udah habis balapan, bro. Balapan kemana aja? Di Sentul, depan Rossi, belakangnya Marquez, nomor 3 saya. Mau tikungan terakhir, mau saya ambil tuh Marquez. Kamu telepon. Ya udah putar balik lagi. Orang-orang pada saya putar balik sendiri gini. Ngomong-ngomong motormu keren juga ini. Ini 3.871,8 cc, bro. Ini motornya yang kekecilan atau kamu yang kebesaran ini? Motornya memang spesialis kecil. Spesialis. Emang ini ya? Ya, ini spesial lagi, bro. Oh, iya. Biar tahu kiri ya kan, kanan, lurus bisa semua. Jelalatan ini. Nah, kamu kenapa sih, bro? Telepon. Masa kamu lupa? Kenapa? Ini Sabtu sore jam 5. Sabtu sore jam 5. Nah, ngopi bareng ya? Iya, acara kita ngopi bareng sore hari saya. ini. Kita mau ngomongin soal me and myself. Tapi tahu nggak? Kita ada bintang tamu spesial loh sore hari ini. Siapa? Lihat. Namhar. Ini kursi saya lihat di gereja. Nah, siapa yang sering pakai kursi ini? Siapa ya? Masa lupa? Suka motor juga pakai kursi itu. Penasaran kan? Penasaran? Daripada penasaran, kita panggilkan tamu kita sore hari ini. Cihana Riva. Ada 300 penonton di sini, luar biasa sekali. Haleluya. Ya, Cihana apa kabar? Baik. Wah, Sudah makan sih? Sudah makan? Udah yang ke-6. Yang ke-6. Ini sibuk apa nih di masa-masa PSBB, masa-masa karantina? Sibuk di gereja. Sibuk di gereja ya. Kebetulan Cihana ini adalah produser kita. Adanya acara ini karena Cihana. Karena Tuhan dong. Karena Tuhan pastinya. Oke, sore hari ini kita mau ngobrol banyak tentunya. Temanya tentang pengendalian diri. Bagaimana kita harus mengendalikan diri kita, karena kalau kita lihat sekarang orang-orang tuh lebih ingin memperjuangkan keinginannya dirinya, enggak bisa menahan keinginannya, sehingga di luar sana kita nggak bisa membedakan mana ini orang yang anak Tuhan, mana ini orang yang orang biasa gitu. Oke ya. Oke. Dan menurut saya pun orang-orang yang ada di gereja kelihatan anak Tuhan, tapi di luar belum tentu dia juga bisa jadi terang bagi teman-temannya. Nah, seperti itu. Orang-orang tuh kadang nggak bisa nahan emosinya, nahan apapun yang ada di pikirannya untuk dikeluarkan, sehingga ya seperti itu. Semakin hari kita lihat orang-orang semakin jahat. Kita lihat kejahatan di luar sana juga nggak ada habisnya. Kalau Cik Hana sendiri tentang pengendalian diri, kira-kira menurut Cik Hana pengendalian diri itu apa ya, Cik? Pengendalian diri kalau menurut saya itu kemampuan kita untuk mengendalikan diri. Udah pasti ya kan? Iya, pasti itu ya. Kemampuan kita untuk mau mengendalikan diri. Masalahnya kan di kata mau apa enggak. Oh. Setiap orang sebetulnya pastinya bisa, tinggal mau Atau apa enggak. Itu Itu kalau menurut saya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut saya pengendalian diri itu adalah mengendalikan diri sendiri, Cik. Kurang lebih sama ya? Kalau gimana? Sim? Bentar, pengendalian diri adalah Tipe pemikir dia. sendiri. Iya, pemikir tapi Agak nggak ada susah hasilnya. saya sudah lama partner dengan Jojo, tapi kali ini susah sekali ini. Kalau menurut saya pengendalian diri itu ya mengendalikan diri kita sendiri. Kayak mirip ya? Sama nggak ada. Persamaannya adalah nggak ada bedanya. Intinya kalau pengendalian diri hanya mau atau enggak ya berarti ya. Intinya
sebenarnya kita tuh bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan diri kita sendiri, tapi intinya kita mau atau tidak gitu. Kalau macamnya sih kita harus mengendalikan diri kita tuh dari apa aja sih, Cik? Kalau menurut aku ya, nanti kalau kurang tambahin ya. Iya, iya. Kalau kelebihan ya kamu kurangin. Iya. Oke? Mengendalikan diri dari pertama pikiran, Oh iya. perilaku. Mm-mm. Kalau marah suka banting barang. Saya itu. Dulu. Perkataan, Perkataan. misuh. Ayo. Ya. Dulu zaman dulu tuh kalau anak muda kalau nggak misuh rasanya kurang maco. Bener nggak? Ya benar. Ya berarti kamu pernah misuh. Enggak. Misuh. Aku kalau miso sebelum makan aku miso. Oh iya. Iya betul itu. Misuh ya. Iya. Apalagi zaman corona kan harus misuh. Iya, harus banyak miso. Kalau menurutku sih dari situ ya. Pikiran, Yang pertama pikiran ya. perilaku, Perkataan. Pikiran tuh mencakup perasaan kita juga ya. Bener Kadang orang ya? membiarkan, tidak mau mengendalikan diri, marah. Padahal itu kalau sudah marah itu jalannya jauh banget, bisa sampai benci, dendam, kepahitan. Banyak ya efeknya ya. Rugi. Orang yang nggak bisa mengendalikan diri itu rugi besar-besaran. Kalau sim ini kalau marah biasanya makan ya. Sim? Iya, Ya saya- itu sama kayaknya ya. Iya, semua kita yang positif aja. Kalau kita marah makan, pusing makan, ya jadinya seperti ini. Ya. Ini kita, ini safety perut kita ini. Kenapa kalian punya bantal saya tidak? Bantal ini sebenarnya kamuflase untuk Aku cuma saya tutupin. Iya, dari pengendalian diri sebenarnya ada cerita Alkitab yang menunjukkan tentang pengendalian diri yang luar biasa. Ceritanya A.A. Yusuf. Tahu enggak A.A. Yusuf? Beda. Yang dijual sama saudara-saudaranya itu. Dia dijual, kemudian jadi istri Potifar, difitnah. Kok jadi istri Potifar ya? Difitnah istri Potifar. Difitnah oleh istri Potifar, kemudian masuk penjara. Dengan semua keadaan, kemudian Tuhan kasih kesempatan sebenarnya kalau dia mau membalas. Ketika negaranya ada kelaparan, saudara-saudaranya datang, sebenarnya dia punya kesempatan untuk membalas, tapi dia mengendalikan dirinya. Dia mengendalikan diri untuk tidak membalas, tapi menerima dan mengasihinya. Kalau menurut Cik Ana cerita itu gimana? Memberkati kita enggak ya? Itu benar-benar orang yang bisa mengendalikan diri. Dan itu bukti dari firman lo ya. Kalau Iya. orang bisa mengendalikan diri, lihat toh, dia bisa jadi perdana menteri. Perdana Iya kan? Menteri ya, Pada waktu itu. Coba kalau dia waktu digoda sama tante Potifar, Nah, kesempatan itu, ada. Itu pengendalian diri juga ya tuh, mengendalikan kesempatan diri. ada, dan tante Potifar itu yang namanya istrinya pejabat lah katakanlah. Nggak mungkin ada yang jelek. Pasti. Kinyis-kinyis pasti. Pasti Iya kan? cantik ya. Pasti cantik. Minimal tinggi 180. Nah, Jangan itu ketinggian berlebihan. gitu. Minimal kalau cantiknya di Indonesia itu seperti Syahrini, Ya, atau Syarono gitu Ya, bisa. Syekh Uci. Oke. Tapi itu dia kalau bisa mengendalikan dirinya untuk nggak jatuh dalam dosa, itu luar biasa. Iya. Sekarang di mana-mana ya, kucing kasih dendeng aja mangap. Anak muda dikasih cewek, bukan cewek lah ya, bilang aja tante tapi cantik. Dia bisa nggak kayak kucing. Itu sudah luar biasa sekali. Iya. Kesempatan ada, tapi dia nggak mau pergunakan itu. Dan karena saat itu nggak ada orang yang tahu selain istri Potifar. Berarti dia benar-benar bisa mengendalikan diri sih kalau kita belajar dari kisahnya Yusuf. betul. Apalagi ketika dia jadi perdana menteri, saudara-saudaranya datang, saudara-saudara ini yang jual dia, yang istilahnya bilang sama papahnya kebunuh si Yusuf itu, ternyata dia jual. Untung saudara-saudaranya matre, dijual tuh si Yusuf. Dan Coba akhirnya rakus ya, rakus bisa dimasak ya. dimasak. Dan akhirnya dia kembali dan memberikan pengampunan pada saudara-saudaranya yang lain. Nah, berarti penting ya untuk pengendalian diri ya. Penting banget. Seberapa penting sih, Cik? Amsal 25 kalau nggak salah, nanti coba dilihat. Amsal 25 ayat 28. Pengendalian diri itu seperti tembok. Untuk kayak zaman dulu ya, setiap kota itu ada temboknya kan. Kayak zaman dulu, zamannya Yusuf. Jadi ada tembok. Itu seperti tembok, kalau yang nggak punya pengendalian diri, seperti tembok yang runtuh. Artinya apa? Diserang musuh bisa.
Ya kan? Kotanya hancur bener, berantakan bisa. Sedemikian penting kalau sampai pengendalian diri itu disamakan dengan tembok kota, itu berarti penting banget loh. Penting banget. Kalau begitu itu roboh, ya sudah, hancur hidup lo, kelar hidup lo. Bener juga nggak? ya. Kalau kayak pagar kita udah hancur, orang bisa nyuri, orang bisa bunuh. Masuk seenaknya bisa. Makanya ini penting ya teman-teman yang ada di rumah, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, itu akan menjadi tempat yang enak untuk kita melakukan dosa yang lain. Celahnya Jadi, sudah bukan berupa iya. celah, tapi Kayak sudah celah. blong. Sudah blong. Makanya itu jadi teman-teman harus bisa mengendalikan diri teman-teman. Yang pertama dari apa tadi? Pikiran, yang kedua perasaan, perkataan, perilaku juga. Pikiran sih ya. Mau ditambahin? Pikiran dan perasaan hampir jadi satu ya. Iya. Soalnya kan dirames-ramesi ya toh. Iya, Pikiran iya. tuh dirames-ramesi terus jadi mangkel. Tapi kok hebatnya Yusuf enggak ya? Yusufnya enggak ya. Kalau saya kepahitan loh dibuang saudara. Benar. Kalau saya iya jujur. Iya, apalagi difitnah seperti itu. Aduh, Wah. kalau bisa bikin press conference. Ya kan menyatakan tidak bersalah. Iya. Ciana, saya mau tanya nih, bagaimana cara mengendalikan diri dan tips-tipsnya untuk anak-anak muda yang ada di rumah? Perlu diingat ya kalau pengendalian diri ini bukan hal yang instan. Nggak bisa kita cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku minta beri aku roh pengendalian diri. Semua ada prosesnya. Nggak bisa tiba-tiba terus kita jadi orang dari suka marah-marah terus langsung diem, sabar. Mungkin lapar waktu itu. Pasti ada prosesnya. Lah itu yang kita harus sabar. Tapi langkah pertama memang kita harus minta tuntunan dari Yes. Tuhan Yesus, dari Roh Kudus. Roh Kudus kan dikirim untuk menolong kita ya kan. Nah, kita mau ndak menyerahkan hidup kita dipimpin Roh Kudus? Mau ndak menyerahkan supaya Tuhan aku maunya aku bisa mengendalikan diri? Tips pertama harus itu. Yang kedua, Harus sadar kalau kita nggak sadar, mampu ngelakuin sendiri. pasti ya. nggak mampu karena susah banget. Dan yang kedua, kalau sudah tahu kelemahannya apa, ya jangan di deket-deket situ. Ngerti nggak maksudnya? Oh iya, kalau kelemahannya di pornografi ya jangan coba-coba buka situ. Jangan coba apalagi download. Download. Kalau kelemahannya di marah-marah, kalau marah lebih baik menyendiri dulu Ya, gitu ya. Tenangin jangan, diri dulu. Tenangin iya, diri jangan sendiri. malah pergi ambil sarung tinju dan lain sebagainya, ya kan? Kalau kelemahannya sama duit, ya jangan mengajukan diri jadi bendara. Wah, godaan itu ya. Ya kan? Ada KKN itu nanti. Betul. Bukan KKR tapi KKN itu. Iya, beda satu huruf kacau semuanya. satu. Kemudian apa lagi, Cik? Kita harus benar-benar kita mau jadi hidup ini dilihat orang bukan bawa nama kita sendiri loh. Harus sadar itu. Oh. Kita ini harus sadar bahwa nama yang kita bawa selain nama kita sendiri, nama orang tua dan lain sebagainya. Yang terpenting kita ini bawa nama Tuhan. Kalau kamu jadi anak muda, kamu di tengah lingkunganmu, tapi kamu sama seperti yang lain, orang nggak bisa bedain seperti tadi kamu bilang kan. Iya, bener-bener juga sih. Sekarang yang lain maki-maki, kamu ikut maki-maki malah jadi ketuanya. Ketua maki-maki ya toh, anti maki-maki, anti sosial klub ya kan. Ini anti maki klub. Nanti makin Repot. Kalau seperti itu, cuma ikan yang mati yang bisa ikut arus. Kita harus berani beda. apalagi yang ini ya, yang lagi viral di sosial media tuh, kalau ada orang menghujat orang, kita nambahin Wah. netizen. Wah, itu. Yang aneh itu di Korea ada apa? Drama Korea. Itu drama loh. Netizen Indonesia. Oh iya iya iya. mencaci-maki wanitanya. Saya dengar sampai aktornya itu atau aktrisnya dimarahin kan di komennya kan. Iya. Wah. Ampun, Itu sampai ikut malu ya. ikut malu kita sebagai warga plus 62. Kita berdoa supaya warga plus 62 lebih baik sih. Iya, amin. Setelah kita minta bantuan Tuhan, untuk yang kedua tipsnya apa ya, Ci, ya, untuk bisa mengendalikan diri? Jauhi lingkungan yang menggoda itu. Jauhi lingkungan yang menggoda. Dan yang ketiga, Miliki pergaulan yang sehat di dalam Tuhan. yes. Memiliki pergaulan yang sehat di dalam Tuhan. Itu sangat penting itu. Jangan malah dijelomprongke temennya, ya kan? Yes.
Jadi kalau kelihatan ada temennya kayak ini mengendalikan nafsu makan susah, ya kita bilang hati-hati lo ya, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Kamu tahu yang meninggal itu kan sudden death semua loh, Iya. 2020. Seperti itu. Makanya Saya kena lagi ya. Berarti ada 4 tips ya? 3 tips ya? 3 tips. Mau atau enggak, yang pertama mengendalikan dirimu sendiri dari orangnya dulu ya. Iya. Yang kedua, kamu diciptakan Tuhan itu segambar dengan rupa Allah. Jadi kamu jangan pernah bawa dirimu ini yang segambar dengan rupa Allah di luar malah jadi orang yang nggak benar. Iya. Yang ketiga tadi Miliki pertemanan yang sehat. Miliki pertemanan yang sehat. Nah, ada 3 tips dari Cik Hana. Cik Hana, lanjut Cik Hana. Ada tidak pengalaman tentang pengendalian diri di dalam kehidupan Cik Hana? Pernah nggak Cik Hana? oh ya sering. Saya dulu itu hobinya satu rumah tahu. Kalau Apa sih hobimu dulu, masak? enggak suka Makan? marah ya. Oh, suka marah. Waduh. Tapi nggak kelihatan loh Nggak ya. kelihatan loh ya. Enggak kelihatan, sudah digempur Tuhan sendiri. Tapi dulu saya apalagi kalau nyetir di jalan ya. Nyetir di jalan itu orang nyerobot jalan saya tak tubruk loh. Soalnya mobilnya pas itu jelek. Kalau sekarang enggak pernah enggak. Tapi saking emosinya aja bisa nubruk. Terus beberapa teman saya tuh kenal saya gara-gara saya pernah bertengkar di jalan di dekat sekolahan anak saya. Bertengkar ya gara-gara serobotan jalan. Makanya sampai waktu saya pindah ke Solo beberapa bulan saya enggak mau setir dulu. Oh, Takut dapat musuh. Udah bermusuh. Sampai saya yakin benar-benar bahwa saya enggak akan pernah bertengkar di jalan. Sampai sekarang enggak pernah ada masalah. Puji Tuhan. Berarti Cik Hana termasuk yang harus dikendalikan adalah emosinya. Iya, dalam betul. diri sendiri. Betul. Oh. Itu pengakuan. Pengakuan. Ini tidak tayang di mana-mana selain di Ya, tayangan karena ini. juga tidak ada channel lain yang tidak sebagus ini. Oh ya. Karena spesial kita mengulik kehidupan Cik Hana. Riva. Ada lagi Cik selain itu, selain emosi, apalagi yang mungkin Ya. Kalau mulut, waduh, entah. Ya itu yang misuh-misuh Misuh-misuh tadi. itu. Oh. kalau saya pergi ke kafe sama teman-teman, kalau saya terus tiba-tiba enggak jadi ikut, buyar semua itu kelompok. Kenapa Cik? Enggak ada yang miso-miso, enggak enak. Kalau ngumpul enggak ada yang miso-miso katanya enggak enak, jadi buyar semua. Enggak jadi ngumpul. Jadi Bayangkan, enggak enak kan ditunggu orang gara-gara suka miso-miso. Miso-miso. Dulu saya memang enggak bisa kontrol, tapi sekarang kalau tak inget-inget, teman-teman saya tuh satu pun enggak ada yang percaya saya anak pendeta. Hah? Bapakmu? Freddy Riva? Tenane, kak mungkin. Sampai dilihat di apa ya namanya tuh, kayak di Google terus apa itu ada namanya. Untung kok nama saya waktu itu ditulisnya Yohanes Salomo. Cuma satu nama itu saja yang keliru. Kalau dicari di YouTube di Google. Google, namanya anaknya Yosea Emmanuel Yohanes Salomo dan Yovia Aime, puji Tuhan. Tambah enggak percaya lagi teman-teman saya. Jadi punya 2 anak cowok kayaknya. Jadi dulu Benar. sempat download buku Misuh Indonesia gitu. Saya enggak pakai download, saya penciptanya dulu. Tapi rugi, sungguh rugi. Iya. Buang-buang tenaga, buang-buang pokoknya nggak enak banget lah jadi orang yang nggak bisa mengendalikan diri. Iya, dan tanpa disadari sekarang sudah hilang semuanya. Hilang. Jadi itu tadi Proses ya? lo ya. Iya, proses ya. Iya. Kayak di 3 poin tadi memang kalau kita ada di lingkungan yang benar, kita jauhi apa kelemahan kita, kayaknya bisa hilang semuanya. Pasti bisa. Karena yang bisa ngalahin diri kita sendiri ya diri Iya. kita sendiri. Iya, betul itu. Yang tahu obatnya ya diri kita sendiri. Gitu ya. Betul. Tapi ya kita tetap butuh tuntunan dari Iya. Tuhan gitu. Oke, sekarang kalau lihat kondisi ya dari sosial media, menurut Cik Ana gimana sih keberadaan sosial media sekarang? Ada sampai orang bilang gini, dulu untuk menghancurkan dunia perlu bom, perlu granat. Sekarang untuk menghancurkan dunia cukup dengan 2 jempol. 2 jempol. Bener nggak Cik kayak gitu? Sekarang iya. Iya ya. Makanya saya termasuk apalagi yang tentang ada yang bahas-bahas gereja dan lain sebagainya. Nah itu ya. Oh, saya udah mulai nyenggol ya. sorry. Saya sampai nggak mau ikut-ikut, nggak mau baca, nggak mau terkontaminasi. Yang saya tahu cuma Alkitabku. Udah. Iya. Alkitabnya di sini, maaf ya. Mm-mm. Itu juga saat-saat ini memang sangat-sangat riskan sih ya kalau kita bahas itu. Ngapain kita menghakimi orang lah istilahnya. Oh. Mending kita lihat hidup kita sendiri,
sudah bener enggak sama firman Tuhan. Itu kuncinya memang harusnya itu, lihat ke sini dulu, nggak usah lihat keluar. Emang yang di sini sudah bagus. Iya. Ya kan? Jangan- Yang di sini kan di-upgrade terus. Daripada kita di-upgrade ngelihat terus. yang di situ terus kita lupa ngupgrade yang sini. Bener. Tapi Adanya- pernah kita lihat sampai emosi-emosian ya. Ya, Oh, banyak benar. itu. Tadi kalau kita ikut-ikut orang, kita ikut-ikut sosial media yang jelek-jelek, malah kita nggak punya pengendalian diri, malah kita tambah goyang, wah malah emosi ini. Mending kita benar omongannya Ciana, kita upgrade kita diri sendiri, biar kita fokus dengan Tuhannya, biar masalah itu biar mereka yang mengurusnya. Iya, betul. Oh iya. Ada enggak sih Ci, ayat di firman Tuhan yang akan membekali kita ketika kita mau coba untuk mengendalikan diri kita? Ini ya, aku mau ambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Tak bacain ya. Iya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Matiin daging, pengendalian diri. Susah ya. Dan benar Susah. juga tidak ada hal yang menentang itu. Contoh deh apa? Kesabaran. Mana ada orang pemarah yang dianggap baik? Nggak. Nggak ada. Bahkan- Nila setitik merusak susu sebelangnya. Iya benar. Marah sekali merusak. Segalanya. Jadi sore hari ini kita benar-benar belajar untuk mengendalikan diri memang dimulai dari diri kita sendiri. Mulai dengan kemauan kita. Yang kedua kita minta pertolongan Tuhan. Kita jauhi kelemahan kita dan kita memiliki komunitas yang baik. Ada pesan-pesan lagi, Cik? Saya rasa cukup ya. Yang penting kita harus mau menyalipkan daging kita, kasih makan rohani kita lebih banyak. Oke, berarti kan kita cukup ya untuk sore hari ini. Semoga tayangan ini memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Sebelum kita akan tutup tayangan pada sore hari ini, kita mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah supaya kita bisa memberikan kehidupan kita yang penuh dengan pengendalian diri. Mungkin Ciana bisa berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kalau sore hari ini kami boleh mendengarkan satu kebenaran buat setiap kami mampu mengendalikan diri kami. Kami tahu kalau kami melakukan seorang diri kami tidak akan mampu. Tetapi kami memiliki Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Hari ini kami mau mengakui kelemahan kami. Kalau kami tidak dapat mengendalikan diri kami, Tuhan, pimpin setiap kami, mampukan setiap kami, sebab kami tahu Tuhan, ketika Engkau memimpin hidup kami, maka hidup kami akan melakukan segala perkara yang akan berakhir pada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau sanggup mengubahkan setiap kami. Dan kami mengamini bahwa hidup kami Tuhan hanya membawa nama-Mu saja untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami menjadi anak muda yang berbeda di tengah-tengah dunia ini. Sebab kami tahu kami ingin memancarkan kasih-Mu, memancarkan kesetiaan-Mu, memancarkan terang-Mu di tengah dunia yang semakin gelap. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, teman-teman yang ada di rumah, demikianlah obrolan kita pada sore hari ini. Sebelum kita menutup program kita pada sore hari ini, ada satu ayat yang memberkati kita tentang pengendalian diri, yaitu terambil dari Titus 2 ayat 6. Sim bisa membacakan? Titus 2 ayat 6. Demikianlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jangan lupa saksikan kami setiap hari Sabtu jam 5 sore di channel YouTube Gereja Betani Solo. Stay safe Stay healthy dan di rumah saja. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.
damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku